Hari saudara, baik yang di rumah, baik yang di gereja, baik kita semua saat ini saudara. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal ke-29 saudara. Kejadian 26 Bapak Ibu, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ke 3. Harusnya saya khotbahkan ini 2 minggu lalu saudara, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Saya harus mengalami krisis dulu ya, sehingga saya belum berkata hari Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. Yuk Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 saya, 2 Bapak Ibu, 3 sama-sama, demikian firman Tuhan. Ishak di negeri orang Filistin. Ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, ke Abimelek, raja orang Filistin. Bapak Ibu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 3 sama-sama. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu, kisah kelaparan bagi keturunan Abraham sudah bukan hanya stop sampai Abraham, ternyata Ishak mengalami juga. Nanti Bapak Ibu akan baca juga Yakub pun mengalami juga Bapak Ibu. Jadi turun-temurun ketika Ishak melihat Abraham mengalami kelaparan, maka Ishak mengikuti. Sama-sama bilang sama saya, mengikuti apa yang Abraham lakukan saudara. Itulah kenapa ketika kelaparan terjadi, ada krisis besar terjadi Bapak Ibu, Ishak punya pemikiran yang sama. Dia harus pergi ke Mesir. Tapi istri Tuhan ingin hal yang berbeda. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ingin hal yang berbeda. Amin. Karena Tuhan gak mau kita menjadi orang Kristen hanya ngikutin yang sudah ada saudara. Ya, itulah kenapa kalau saya mau bilang ini new normal. Ya, semuanya Tuhan ubah. Saya planning saya waktu akhir Desember saudara, sepanjang 2020 ini saya sudah punya planning saudara. Minggu pertama di mana 2, 3, 4, 5 sampai Desember saudara. Tiba-tiba semua yang saya rancangkan diubah Tuhan. Semuanya diubahkan Tuhan. Akhirnya saudara, saya hanya mau berdiam diri sama Tuhan. Saya mau manut, kata orang Jawa bilang. Saya cuma mau manut, monggo Gusti. Terserah Tuhan. Maunya apa buat saya. Tapi sini saya belajar Bapak Ibu, ternyata penyertaan Tuhan itu nyata. Sama-sama bilang sama nyata. Bagi hidupmu dan hidupku hari ini saudara. Amin. Nah, Ishak ini diubahkan Tuhan. Harusnya dia mau pergi ke Mesir, tetapi di tengah perjalanan saudara, Tuhan menjumpai Ishak. Ayat kedua katakan, lalu menampakkan diri kepada Ishak. Dan dia berkata, janganlah pergi ke Mesir. Ishak tentu berpikir saudara, loh kok gak boleh Tuhan? Kan biasanya kalau bapak saya punya masalah, kalau semua kawalan ternak domba saya punya masalah, kalau keluarga besar saya punya masalah, saya perginya ke Mesir, saudara. Kenapa Mesir? Saya pelajari Bapak Ibu, ternyata Mesir itu negara yang subur, saudara. Mesir hari ini dengan berbeda dengan Mesir zaman Ishak, saudara. 2004 saya ke Israel Bapak Ibu, lalu saya berhenti di Mesir, ternyata Mesir sekarang itu berbeda dengan Mesir zaman dulu. Banyak apartemen, banyak rumah susun yang gak punya jendela, saudara. Ya, dia punya sungai kering, saudara. Banyak lalat di mana-mana. Bahkan ketika saya menginap di sebuah hotel dekat Sping, Bapak Ibu, lalu saya masuk ke WC pun mereka bilang ini $1, Pak. Ya, kencing di hotel berbintang mewah pun $1, saudara. Akhirnya saya mulai berpikir, saya tukar dengan shekel, saudara. Supaya apa? Saya ketika kencing ke WC, Bapak Ibu, gak perlu $1, saudara. Artinya saudara, bahwa Mesir hari ini berbeda dengan Mesir zaman dulu. Mesir zaman itu sangat-sangat maju Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka punya sistem perekonomian yang sangat kuat saudara. Yang ketiga Bapak Ibu, ternyata Mesir itu dia sangat kaya karena sumber daya alam yang melimpah saudara. Jadi wajarlah kalau Ishak berpikir, kalau saya punya masalah, kalau saya punya kelaparan, kalau saya ada krisis yang besar, saya pasti pergi ke Mesir. Ada di sini bukan asli Tangerang Selatan atau bukan asli Jakarta, ya.
Mungkin ada Pak Aston ya, mungkin ada beberapa teman-teman dari daerah ya. Dari Sibolga ya, dari Toronto, Tarutung saudara. Kenapa ke Jakarta? Akhirnya Bapak Ibu saya dapati bahwa mereka ke Jakarta karena cuma satu alasan. Memperbaiki kehidupan. Ya, saya mau ngadu nasib di Jakarta. Kenapa? Karena saya berpikir kalau saya ke Jakarta tentunya saya punya kesempatan untuk maju, saudara. Hal yang sama pun terjadi dalam zaman Ishak, saudara. Ishak berpikir kalau saya pergi ke Mesir minimal kambing domba ternak saya nggak akan mati. Minimal dia punya istri sama siapa? Ribka. Ya, dia punya keluarga, minimal keluarganya kelaparan, saudara. Tapi tentunya dilema yang Ishak hadapi seperti kita hadapi hari ini, saudara. Ishak berpikir kalau saya pergi ke Mesir, minimal saya nggak kena krisis ekonomi. Minimal saya bisa hidup, minimal keluarga saya sejahtera. Tapi Tuhan ubah di tengah jalan. Ini kita hadapi hari saudara. Planningnya berantakan, saudara. Ya, banyak orang membangun gedung berantakan, saudara. Banyak orang beli mobil dengan leasing berantakan, saudara. Ya, kemarin saya buka YouTube ternyata banyak lelang mobil murah-murah, saudara. 5 juta DP-nya, ya. 5 juta dia buat bidnya, terus 15 juta dapat kijang, saudara. Saya mulai berpikir-pikir, mobil kemarin saya rusak, ya. Jadi 2 minggu lalu saya mau ke sini, khotbahkan hal yang sama Bapak Ibu, tapi saya harus mengalami Tuhan dulu. Supaya apa? Saya punya kesaksian bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Lah, saudara Bapak Ibu, ternyata krisis ini, kelaparan ini bukan hanya zaman Ishak juga. Yakub pun sama, saudara. Kenapa Tuhan inginkan Ishak nggak ke Mesir? Saya pelajari dari ayat 2 ini, Bapak Ibu. Ternyata Ishak harus memilih antara krisis yang dihadapi atau ikuti perkataan Tuhan, saudara. Sampai pagi hari ini Bapak Ibu yang sudah bekerja tapi di PHK. Dari berapa banyak kita hari ini yang bekerja gaji dipotong 50%, saudara. Betul ya? Krisis, saudara. Tapi apa yang Ishak lakukan, keputusan besar yang Ishak lakukan, saudara, ini berdampak untuk masa depan dia dan keluarganya, saudara. Artinya keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Lalu 98 saya berhenti kerja, 99 saya diproses Tuhan. Ketika 98 saya berhenti kerja Bapak Ibu, zaman dulu dengan angka gaji 2 digit itu besar, saudara. Tapi saya tinggalkan itu semua, saudara. Kenapa? Karena saya mau ngikuti maunya Tuhan. Maunya Tuhan ngapain? Tuhan cuma bilang, ikut aku. Saya balik ke kantor, saya tinggalin semua jabatan, saya keluar dari Menara Gracia Kuningan, saudara. Tuhan cuma bilang, naik Kopaja dari Pasar Rumput ke Blok M, ngapain Tuhan? Bawa Alkitabmu, ngapain Tuhan? Duduk di belakang, ngapain Tuhan? Buka Alkitabmu, ngapain Tuhan? Nanti ada orang tanya siapa aku, jawab. Sampai di pintu gerbang terminal Blok M, saya turun Bapak Ibu, ngapain Tuhan? Buka Alkitabmu. Ngapain Tuhan? Ngomong tentang aku. Ngapain Tuhan? Nanti ada orang tanya siapa aku. Jawab. Saudara. Hal yang besar, saudara. Tapi itu saya lakukan untuk apa? Karena saya mau mengikuti maunya Tuhan, bukan maunya aku. Amin. Nah, saya ingin Bapak Ibu pagi hari pun sama. Ketika engkau mengalami krisis, ayo. Kau butuh hikmat Tuhan. Sama bilang sama saya, aku butuh hikmat Tuhan. Untuk mengambil keputusan. Amin. Setelah mengambil keputusan Bapak Ibu, dan saya yakin pun ketika dia ambil keputusan, Ishak pun akan bertanya sama Ribka. Sudah. Dia punya istri. Mah, kalau kita nggak ke Mesir bagaimana, Mah? Si Ribka bilang gini. Ya, Pak. Tapi Tuhan mau sama kita, Mah. Kita suruh pergi ke Gerar. Sudah. Saya yakin pun Ribka begini. Dak, duk, dak, duk, dak, duk. Kalau nggak ke Mesir, ya kalau kita berdua sih nggak apa-apa, Pak. Tapi yang kita punya budak-budak, punya kambing ternak. Bagaimana dengan mereka? Ishak lagi mulai berpikir lagi, saudara. Tapi saya perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ternyata Ishak mengambil keputusan yang tepat. Sama-sama bilang sama yang tepat. Amin. Saya mau berbicara tentang krisis versus Kristus, saudara. Kau memilih krisis yang kau hadapi hari ini, atau kau memilih Kristus yang harus kau taati, saudara. Ishak
Dia menyadari kalau Tuhan punya jawabannya. Kenapa? Karena ayat 2 berkata dia dijumpai Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama Ishak, jangan pergi kemana? Ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga katakan, tinggallah di negeri ini. Sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau. Dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ishak tahu bahwa Tuhan punya jawaban banyak. Yang kedua Bapak Ibu, Ishak percaya kalau Tuhan yang akan memandu dia kepada pilihan tersebut, saudara. Yang ketiga saudara, keputusan Ishak sesuai dengan maunya Tuhan. Halo. Apakah keputusanmu hari ini sesuai dengan maunya Tuhan? Atau maunya kita, saudara? Kalau saya selalu berdoa, ya Tuhan, pokoknya apa yang kulakukan, pokoknya monggo, maunya Tuhan, jangan maunya saya. Kalau maunya aku banyak Tuhan. Ya, tadi malam Komsel, hello ya Bapak Ibu yang belum tergabung Komsel, silakan join Sabtu depan, saudara. Pokoknya menarik, saudara. Saya pun jujur tadi malam saya menemukan bondingnya. Kata Pak saya bilang bonding, bolak-balik bonding. Kenapa? Saya merasakan bahwa itu kita bukannya jemaat dengan hamba Tuhan, tapi sebuah keluarga, saudara. Ya, lalu di komunitas itu dipecah grup kecil lagi. Di situ saya ditodong, saudara. Emang tuh admin Komsel luar biasa, saudara. Saya laki-laki di antara para wanita, saudara. Dan pertanyaan topiknya pun luar biasa. Kalau operasi plastik bagaimana? Kalau tato bagaimana? Ya, dia diperhadapkan dengan ibu-ibu, saudara. Untung ada Dilan, Pak Prana. Muncul tiba-tiba tenggelam lagi, saudara. Ya. Kalau dia ke gereja jam 9 malam sudah kita ada kumpul-kumpul lagi fellowship tadi malam. Terus tiba-tiba Bapak Ibu, saya diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit bagi saya, saudara. Tapi saya percaya sudah ketika di komunitas itulah saya pengen teman-teman tahu bahwa kita hidup itu ikuti maunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengapa Ishak memilih perkataan Tuhan? Ayat ketiga. Karena janji Tuhan, itu ya dan amin bagi kita semua. Amin. Karena janji Tuhan setahu saya sampai hari ini Bapak Ibu, gak pernah meleset, saudara. Karena janji Tuhan bagi kita itu tepat pada waktunya, bukan waktu kita, saudara. Kemarin Henry sempat tanya sama saya, Pak, mobil udah kelar Pak. Ya, jadi mobil saya itu 2 minggu lalu, tiba-tiba di jalan tol Kebunjuk, Bapak Ibu menuju ke Alam Sutra, saya ambil paling kanan, lari cuma 90, Bapak Ibu tiba mati total. Brek. Terus hilang tenaga, minggir kiri Bapak Ibu. Saya panik. Kenapa panik? Itu 9:15. Jam 9:45 saya khotbah Bapak Ibu. Saya telepon Pak C, nggak angkat-angkat. Saya telepon Pak Dimas, nyambung saudara. Untung Pak C bilang gini, fokus ngurusin mobil dulu. Saya telepon Pak Wijaya, saya telepon Pak Riko saudara. Ternyata Bapak sepanjang hari Minggu itu, saudara, saya belajar menunduk maunya Tuhan. Saya harus lepas jadwal, beberapa jadwal dari Bapak Ibu. Saya cuma mau tunduk maunya Tuhan. Tuhan maumu apa? Terserah sudah. Cari bengkel 16 Agustus tutup. Karena 17 libur sudah. Semua bengkel di BSD tutup, ada di Cikoko. Dapat satu montir, bongkar. Oh ini cuma dinamo starter Pak. Dibongkar 2 jam. Yang gregetan Pak Riko. Ini bisa gak sih? Bisa gak sih? Katanya. Dibongkar ternyata bukan saudara. Dibilang gini, Pak bongkar total Pak di bengkel saya. Akhirnya saya mulai berpikir lagi, besok hari besar, belum tentu dia punya tahu penyakitnya apa. Saya telepon towing saudara, dari Alam Sutra pulang ke rumah saya Kayu Putih naik towing saudara. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Tuhan ngomong satu ayat. Yuk kita buka yuk. Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Demi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dan rancanganmu. Saudara.
Jam 12 kurang saya kontak gereja teman saya yang di Bekasi Bapak Ibu. Sorry bro, kayak gue gak bisa khotbah hari ini sore. Kenapa mas? Mobil saya fotoin. Terus, yaudah mas kita jemput mas. Bukan masalah saya jemputnya. Mobil gue tinggal bagaimana ceritanya. Saya harus pulang ke rumah Bapak Ibu, saya menyadari. Saya hanya hamba. Saya milih kalau saya mau ikut ego saya tinggal mobil, saya naik KRL, saya bisa ke Bekasi. Sudah. Tapi saya gak mau begitu Bapak Ibu, karena saya mau tunduk, pasti Tuhan punya rencana, rancangan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya yang terbaik. Untuk hidup kita. Katakan amin. Amin. Makanya Ishak pilih ikut Tuhan. Ishak pilih perkataan Tuhan. Bukan perkataan dagingnya, bukan perkataan masalah krisisnya. Tapi dia mau melihat ada rencana Tuhan jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan saudara. Saya percaya baik keluarga-keluarga tempat ini saudara. Ya sedang mengalami krisis ekonomi. Ya. Tapi saya mau kata hari Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berkata, ya, pasti jadinya, ya. Kalau Tuhan bilang tidak, pasti apa? Tidak. Keputusan Tuhan, saya tahu saya tidak pernah bisa diganggu gugat, saudara. Kenapa harus kita begitu rencana Tuhan Bapak Ibu? Yang pertama, kenapa harus begitu rencana Tuhan? Karena hanya Tuhan yang tahu masa depan kita, saudara. Setuju ya? Ada yang tahu masa depan kita hari ini apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, saudara. Sekalipun Mama Loreng, dia ngomong masa depan. Dia masa kini meninggal, saudara. Ya, nggak mungkin saya ngomong asli, Mama Loreng. Bapak Ibu, ternyata nggak ada yang tahu masa depan. Yang cuma tahu masa depan kita hanya Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk pundakmu hari ini, yang tahu masa depanku. Yuk, yang tahu masa depanku hanya Yesus Tuhan. Amin. Yuk, ikuti maunya Tuhan. Yang kedua saya pelajari saudara. Mengapa harus mengikuti perkataan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang membahayakan kita. Sekalipun, waduh Tuhan, kok berat ya Tuhan. Aduh Tuhan, hari ini saya gak punya makan Tuhan, gak punya apa-apa. Saudara, sebuah kesaksian saudara, 2001. Ketika saya ikut ibadah sebuah gereja di daerah Kelapa Gading, saudara, Gedung Marina. Terus saya bawa mobil. Di dompet saya cuma ada Rp2.000, saudara. Saya bersuka cita di gereja, ya kan? Karena saya yakin orang yang punya masalah pasti ke gereja, cari Tuhan. Minimal bebannya buang ke laut, ya. Bertambah dalamnya untuk Tuhan. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada sebuah momen saya nangis, senangis-nangisnya. Apa itu saudara? Gereja itu kotak persembahannya berupa seng. Tahu sengnya? Kalengnya Bapak Ibu ya. Terus tiba-tiba mendekati baris saya duduk Bapak Ibu. Oh Tuhan tahulah. Kalau saya ngasih 2.000 ini, saya nggak bisa keluar parkiran mobil. Tapi kalau saya kasih 2.000 ini, nggak kasih 2.000, saya merasa berutang sama Tuhan. Saya yakin hari ini pun Bapak Ibu ngalamin seperti yang saya lakukan. Tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Sebab apa? Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan, saya tahu Tuhan gak butuh 2.000 gua. Saya tahu Tuhan lebih kaya. Tapi saya memberikan yang terbaik, yaitu hidupku Tuhan. Di mata Tuhan 2.000 gak berharga. Tapi berharga hidup kita. Saya bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Saya masih proses Bapak Ibu. Saya masuk sekolah hamba Tuhan. Ya, di STT sebuah ST Jakarta saudara. Itu proses saya sama Tuhan. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu gak pernah berdusta. Saya bayar 2.000 saya keluar dari parkiran mobil. Saya bersyukur. Minimal apa? Saya bisa bayar parkir. Ada suatu momen Bapak Ibu. Saya pulang ke rumah saya dari Kayu Putih saudara. Di perempatan Kelapa Gading tiba-tiba mobil saya diketok-ketok saudara. Saya buka kaca. Ada seorang ambil amplop coklat dilempar ke dalam mobil saya saudara. Orang ini dibonceng, yang bonceng di depan saudara. Orang itu kabur. Tahu kenapa Bapak Ibu? Saya lagi butuh uang. Kenapa? Karena keluarga kami ngalamin krisis saudara. Krisis berat. Cari uang 20.000 satu hari itu berat saudara. Papa saya baru selesai pensiun, setelah bekerja, lalu kena stroke Bapak Ibu. Kakak saya masih kuliah, adik saya masih kuliah saudara.
Tiba-tiba saya buka di rumah Bapak Ibu, jumlahnya besar sekali. Tahun 2000 jumlah 500 ribu itu besar, saudara. Dan itu bisa memberikan kami kehidupan, saudara. Karena saya tahu yang dibutuhkan Tuhan itu adalah keputusan dirimu untuk ikut Tuhan. Amin. Yuk, pagi ini pun sama. Ketika engkau tahu kau punya krisis, keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Apakah kau mau hidup menurut maunya Tuhan atau maunya diri kita. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, ketika engkau sudah memilih ikut Tuhan, seringkali orang Kristen bilang, janjinya itu pasti Pak, janji itu ya dan amin Pak, betul saya setuju. Tapi ayat 12 katakan, yuk sama-sama buka yuk. Kejadian 26 ayat ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati itu Tuhan. 13 sama-sama. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Tapi ayat 12 kata maka menaburlah Ishak. Ishak gak yang menanti janji Tuhan. Ishak gak cuma berpangku tangan. Dia menanti janji Tuhan. Enggak saudara. Dia mengambil bagian yang terbaik untuk apa? Dia berusaha saudara. Saya ingat khotbah pastor beberapa minggu lalu. Berpangku tangan itu haram. Betul ya? Berpangku tangan itu haram. Tuhan ciptakan kau 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, 1 mulut, 1 hidung, 2 lubang, 2 mata. Komplit aku hari ini. Untuk apa saudara? Saya yakin Tuhan punya rencana. Saya sering kali kalau malam Bapak Ibu, ya tadi malam saya tidur di gereja, jam 2 saya bangun kedinginan saudara. Saya lupa kecilin AC saudara. Ternyata Filio masa 16 saudara. Balas tabel ini masih kedinginan saudara. Ya, lalu saya naikin 24 saudara. Maaf badan tua saudara. Terus saya buka YouTube saudara. Ada sebuah wanita di daerah China saudara. Saya perhatikan baik-baik. Dia gak punya tangan. Dia cuma punya 2 kaki. Tapi perempuan ini masih bisa bekerja, saudara. Dia masih bisa sisiran pakai kaki. Yuk Bapak Ibu yang sempurna tangannya 2, kakinya 2. Bisa sisiran pakai kaki? Enggak. Dia bisa goreng pakai kaki. Bisa Bapak Ibu pakai goreng kaki? Enggak. Kaki ayam bisa. Apalagi kaki babi cukyok. Gak bisa Bapak Ibu. Artinya, ketika engkau diciptakan sempurna harusnya kau bisa memaksimalkan ya apa yang kau lakukan untuk Tuhan, saudara. Alkitab katakan maka menaburlah Ishak. Ishak gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang dia tahu Tuhan janji ya dan amin. Tapi dia terus berusaha dan berusaha, saudara. Kalau bahasa saya untuk orang-orang saya pelayan Bapak Ibu. Minimal lu punya pekerjaan. Minimal kau punya usaha. Masalah isinya nanti Tuhan yang tambahkan. Minimal kita punya wadahnya saudara. Ya, pekerjaan usahamu itu wadahnya. Minimal Tuhan isi tambahin setiap hari. Hari ini cukup, besok lebih, bahkan meluber saudara. Sepertinya yang Tuhan akan seperti itu saudara. Yuk, jangan berpangku apa? Tangan. Ishak bukan hanya memegang janji Tuhan, tapi dia mengambil bagian yang terbaik, saudara. Do your best and God take the rest, saudara. Tuh, bahasa Inggris aku hari ini. Dari pagi saya dengar YouTube Inggris terus, saudara. Supaya minimal lidah saya ngomong sama, saudara. Ishak itu berusaha, sama-sama. Aku pasti berusaha. Terus berusaha. Sampai melihat kemuliaan Tuhan turun bagiku. Amin. Tapi banyak orang Kristen ketika engkau melakukan suatu hal, berhenti, gagal, berhenti hari itu saudara. Enggak bisa. Ada orang tanya sama saya, berapa tahun kau melayani Tuhan Pak? Yang pasti lebih dari 10 tahun. Hampir 20 tahun. Kakak saya bilang sama saya gini, Bim, itu pendeta di gereja lama lu kaya-kaya. Kalau lu jadi pendeta gak pernah kaya sih? Saya bilang gitu sama dia. Saya ikut Tuhan bukan cari kekayaan. Kalau cari kekayaan ngapain gue keluar pekerjaan dan ikut Tuhan. Setuju ya?
Kok gak kerja lagi Bim? Enggak. Karena saya udah nguji bertahun-tahun. Panggilan saya apa? Bukan saya berpangku tangan, saya nguji. Saya coba tawarin kerja, saya masuk kerja. Terus udah bekerja sekian bulan. Direktur begini, wah Bapak pendeta ya? Bapak gak usah kerja deh Pak. Ntar saya saya berasa berdosa. Yang dosa lu kok gue kena juga gitu. Saya gak kerja lagi Bapak Ibu. Tapi saya terus berusaha. Sudah. Sampai saya tahu bahwa panggilan saya itu tetap untuk apa? Melayani full time. Sudah. Amin. Ketika saya melayani full time hari, apakah saya kecewa atau enggak? Karena saya punya prinsip asal saya bisa makan, asal saya bisa tidur, asal saya bisa pulang, itu cukup bagiku. Tidur nyaman ya. Tadi malam dikasih tawaran, mau di rumahnya Bu Sylvia pasti tidur atau enggak? Saya bilang enggak. Kenapa? Dibanding saya pengangkatan besok pagi. Barang pase. Dimas lama, ayo ke rumah gue, tidur di ruang tamu. Enggak. Kenapa? Di gereja, di apartemen. Ya kan, keren kan apartemen kan? Paling nggak tahu di mana tidurnya, sofa saudara. Bapak Ibu, kalau kita mau ikut Tuhan, lakukan bagian kita. Karena saya percaya ketika engkau melakukan bagian kita, Tuhan gak tinggal diam. Pasti Tuhan terus tambahkan berkatnya setiap hari baru dan baru dan baru. Sudah. Akhir-akhir Bapak Ibu teman-teman sambil lagi sama saya. Pastor, gue pensiun jadi pendeta. Kenapa? Ya jemaat gue gak ada lagi. Gereja tutup, gak ada persembahan. Kok gini caranya pendeta bubar aja. Saya bilang ini sama dia. Orientasi mau apa? Orientasi saya cuma nyari jiwa. Kalau jiwa itu ditambahkan Tuhan, saya percaya berkat itu ngikut setiap harinya. Bahkan teman saya bilang sama saya gini, Bim, ayo gabung ke Sinodego yuk. Kenapa? Sinodego mau tutup. Pendetanya pada bubar, karena gereja tuh tutup. Lalu saya bilang sama mereka gini, bro, selama pandemi dari bulan Maret sampai sekarang, jadwal gue gak berkurang. Emang diubah Tuhan. Tapi jadwal gue padat hari ini. Seperti apa Pak? Jakarta, BSD, padat. Saya bilang sama dia gini, karena saya melakukan bagian saya. Bagi saya itu apa? Untuk melayani Tuhan. Tidak pernah pandang apa? Rupa. Amin. Kalau engkau sebagai hamba Tuhan, ayo lakukan yang terbaik. Yang berikutnya saudara yang terakhir. Ternyata orang yang bekerja, orang yang bersemangat, antusias saudara, inteos dalam Tuhan. Orang itu gak pernah namanya tinggal diam. Ketika orang itu terus berusaha dan berusaha, saya percaya ada ide-ide baru yang akan kita terima saudara. Kita lihat yuk pada ayat ke-15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkanlah nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Sumurnya sudah mati. Sumurnya sudah ditutup saudara. Tapi karena dia tahu ada pengurapan Tuhan. Tuhan kasih hikmat sama Ishak saudara. Maka dia kreatif orangnya. Dia punya ide-ide baru. Dia lakukan lagi menggali ulang saudara. Kenapa si Ishak menggali ulang sumur saudara? Karena sumur itu lambang kehidupan. Amin. Sumur ada sumber airnya. Dan dia punya ternak itu banyak. Kenapa orang Filistin tutup sumur saudara? Karena orang Filistin cemburu. Sama siapa? Ishak. Kalau dia matiin kambing domba ternaknya Bapak Ibu, minimal Ishak jadi kelaparan lagi. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Tuhan kasih hikmat kepada Ishak, maka dia produktif. Saya percaya orang-orang Kristen tempat ini, yang di rumah pun sama. Masalah ini mengeluarkan hal-hal baru yang harus kita lakukan, saudara. Setuju ya? Saya gak pernah namanya main YouTube, sekarang main YouTube, saudara. Saya nggak pernah rekaman hari ini saudara. Saya main gitar, kontrang-kancing, ya. Saya rekaman, bodoh amat lah, yang penting gue buat dulu konten saudara. Saya buat cooking pastor saudara. Lalu Bu Sri bilang gini, kok nggak menarik Pak Bimunya? Bukan menarik atau enggaknya, baca deskripsinya. Itu untuk hamba-hamba Tuhan di daerah. Minimal apa yang ada depan matamu bisa keolah makan saudara. Ayo, di masalah hari ini saudara.
Tuhan pasti munculkan ide-ide baru untuk kita lakukan. Setuju ya? Makan Due punya acara ya, kalau Bapak Ibu ikuti baik-baik ya. Kadang saya sebagai hamba Tuhan pun ikut posting, bingung saudara. Pagi muncul, menjelang sore muncul, malam muncul YouTube saudara. Produktif loh saudara. Sebelum ini gak seperti ini saudara. Tapi justru dalam masalah seperti ini sekarang ini. Banyak hamba-hamba Tuhan itu produktif. Sama-sama bilang sama saya, aku produktif. Aku kreatif. Karena Tuhan. Amin. Kemarin kawan saya di Manado bilang sama Pak Farul. Pak Farul, Ji, lu beli roak lah berapa kilo dari Manado. Lu jual di Jakarta. Dari Manado cuma kemasan kiloan Bapak Ibu pakai plastik. Di sini kau bisa olah dengan cup tempat ya, botol-botol kecil. Selisihnya pun ada, saudara. Diajarin bagaimana caranya. Kenapa sambal roa Bapak Ibu? Karena saya menjual sambal roa dulu, saudara. 2008 sampai 2012, saya jual sambal roa, saudara. Sambil dari Palu, ada seorang janda ibu-ibu, saya layani dia. Terus, Pak, saya bagaimana saya bisa mengembangkan ekonomi saya? Yuk, buat sambal roa, romo enak. Lalu botol itu di seal, di press Bapak Ibu. Lalu nggak tumpah. Karena botolnya agak plastik, saudara. Saya jual per hari 100 botol, tahun itu saudara. Yang saya jual bukan seluruh Jakarta. Saya jual sampai Kalimantan, Ambon, Manado. Pada Manado penghasil roa. Saya jual sampai Australia, Bapak, Hong Kong, saudara. Tapi gara-gara kasus yang Palu kemarin, tanah bergerak, ya, ibu nggak tahu kemana. Akhirnya saya nggak punya jalan lagi, saudara. Tapi saya mulai ide lagi. Kemarin saya kontak sama saya di Manado. Bro, gue beli roa dulu. Saya mulai ide lagi, saudara. Kenapa? Karena saya percaya orang Kristen dalam Tuhan selalu inovatif. Amin. Enggak berpangku tangan, saudara. Saya senang dengan Pak Farul. Sekalipun dia hamba Tuhan, dia jual online. Kenapa? Karena dia tahu dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Amin. Yuk, Bapak Ibu, Ishak pun sama. Dia sebagai seorang suami, sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin untuk keluarganya, budaknya dan ternak-ternaknya. Dia ambil bagiannya, bertanggung jawab. Amin. Pilihannya dalam tangan Bapak Ibu. Ikuti krisis. Kau akan terus jatuh. Waktu ikut Tuhan. Kau akan terus naik. Terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tutup Alkitab kita, datang sama Tuhan. Saya udah main musik, boleh ke depan. Ada sebuah pujian saudara, ini lagu lama saudara, tapi saya sangat diberkati dengan kalimat-kalimatnya. Yang ku tahu, dia kerjakan. Dalam sikap doa datang sama Tuhan, sebelum kau masuk dalam perjamuan kudus pagi hari saudara. Responi firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pilihannya dalam tangan kita. Kau mengikuti